Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr. Inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innaz zalimina lahum adzabun alim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr, dan berkatalah syaitan tatkala telah diputuskan segala urusan. Hadirin, ayat 22 surat Ibrahim tadi menggambarkan kepada kita pengakuan syaitan. Akhirnya syaitan ngaku juga. Kapan pengakuan syaitan dan apa pengakuannya? Yang digambarkan oleh ayat tentu harusnya menjadi pelajaran untuk kita ketika masih hidup di dunia. Kita lihat pengakuan syaitan. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr, dan berkatalah syaitan tatkala telah diputuskan segala urusan, segala perkara. Banyak ahli tafsir memahami ini di akhirat kelak, setelah jelas siapa masuk surga, siapa masuk neraka, karena telah final keputusannya. Keputusan di dunia belum final. Yang final keputusan di akhirat. Ketika telah final keputusan, jelas siapa masuk surga, siapa masuk neraka, baru syaitan membuat pengakuan. Apa pengakuan syaitan? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah telah memberikan janji padamu, janji yang benar, janji yang hak. Bapak Ibu, al-haqq kita temukan maknanya tetap tidak berubah. Kalau itu berkaitan dengan janji, janji yang hak adalah janji yang tetap tidak berubah. Itulah janji yang benar. Karena kalau janjinya berubah-ubah, berarti itu tidak benar. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah telah memberikan janji padamu, janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan aku juga telah memberikan janji padamu, kata syaitan. Fa akhlaftukum, lalu kusalahi janjiku padamu. Ada dua janji. Dan ini diakui oleh syaitan, digambarkan oleh ayat ini. Janji pertama, janji Allah, itu benar, tetap tidak berubah. Yang kedua, janji syaitan. Janji syaitan ini berubah, dia khianati. Ini betul-betul mengingatkan kita, kamu renungkanlah. Janji mana yang kamu ikuti? Janji Allah yang tetap tidak berubah, atau janji syaitan? Tanda kamu mengikuti janji Allah, kamu ikuti aturan Allah yang bermula dari kamu beriman pada Allah. Karena juga tidak bermanfaat kehidupan di akhirat nanti, di dunia mengikuti aturan Allah, tapi tidak beriman. Mati Allah. Ini nampak juga dalam rangka surat Ibrahim ini bagaimana pentingnya posisi iman. Karena ada juga kita manusia diikut aturan, tapi tidak beriman pada Allah. Di dunia kita akan menyebut dia orang baik, tapi di akhirat karomadin istaddat bihir rihu fi yaumin asif. Surat Ibrahim juga itu. Seperti debu yang ditiup angin kencang pada hari yang berangin kencang. Tidak bermanfaat sedikit pun di akhirat, walau di dunia akan dipuji sebagai orang baik. Ada dua janji.
Janji Allah janji yang benar. Kamu ikuti janji Allah, kamu ikuti aturan Allah, salah langkah perbaiki. Karena memang sering kita bicarakan, tak ada kita yang tak pernah salah melangkah. Hadis Nabi, nah kita baca, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam bersalah. Wa khairul khata', namun sebaik-baik yang bersalah at-tawwabun, adalah orang-orang yang bertaubat. Orang baik bukanlah yang tak pernah salah. Orang baik itu menyadari dan memperbaiki kesalahannya. Tanda mengikuti janji Allah, ikut aturan Allah, salah langkah kita perbaiki. Sesat di ujung, balik ke pangkal. Janji kedua, janji syaitan dikhianati. Kamu renungkan itu. Yang mana kamu ikuti? Bukankah idealnya manusia cerdas, dia akan mengikuti janji yang benar? Dia tak akan mau mengikuti janji yang nyata-nyata dikhianati. Karena Bapak Ibu rupanya memang syaitan yang mengkhianati janji. Masya Allah. Ini tajam pesan ayat ini. Kamu kan punya otak untuk berpikir. Kamu punya hati untuk berzikir. Kamu renungkan langkah kanan atau langkah kiri yang kamu ikuti. Karena dalam setiap langkahmu nanti akan ada resiko yang menantinya. Kamu renungkan itu. Lalu rahmat Allah dilanjutkan oleh ayat ini. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, ini masih menggambarkan pengakuan syaitan. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, dan aku tidak memiliki kekuasaan atasmu, kata syaitan. Aku tidak berkuasa memaksamu ikut janjiku, karena aku tidak bisa dan tidak punya kekuasaan atasmu. Illa an da'autukum, kecuali aku hanya merayumu. Aku memang memberikan janji padamu, ciri khas janjiku aku khianati, kata syaitan. Dan ketahuilah, sebenarnya aku tidak punya kuasa memaksamu ikut janjiku, tidak. Kalau kamu tidak mengikuti janjiku, aku juga tidak bisa mengapa-ngapa, karena aku tidak punya kekuasaan memaksamu. Apalagi tadi kita katakan, kamu punya otak untuk berpikir, kamu punya hati untuk berzikir. Dan Bapak Ibu, kita juga punya alarm dalam jiwa kita. Masing-masing kita, bahasa kita, punya alarm ketika kita mengikuti janji syaitan. Kenapa? Mengikuti janji syaitan berarti kita melakukan kesalahan, menuai dosa. Jiwa kita tak pernah cocok dengan dosa kita. Karena karakter dosa kita masing-masing tampak dalam hadis Nabi. Wal ithmu, kata Nabi, dosa itu, kata Nabi, mahaka fi nafsik, apapun yang menggelisahkan dalam jiwamu. Wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan engkau benci itu ditampilkan pada manusia. Ini karakter dosa kita masing-masing, Bapak Ibu, siapapun kita. Karena masing-masing kita punya sisi gelap. Mau dipanggil Pak Ustadz yang kita bicarakan, dipanggil Pak Haji, dipanggil Bu Hajah, dipanggil Syekh, dipanggil Kiai, dipanggil pejabat, dipanggil penjahat, atau pejabat yang merangkap penjahat. Pada dasarnya jiwa kita tak pernah cocok dengan dosa kita. Coba kita renungkan Bapak Ibu, awal-awal dulu kita lakukan kesalahan sebagai pemula, bukan profesional, sebagai pemula. Kita renungkan langkah kita dulu. Bukankah awal-awal dulu kita lakukan dosa, ada protes di hati. Awal-awal kita menipu orang, ada protes di hati. Pak Ustadz, Pak Haji, Bu Hajah, jamaah masjid, ini kan salah ini. Salah kerja kita mengurangi timbangan. Ini kan salah ini. Salah kerja kita memakan riba. Ini kan salah ini. Coba Bapak Ibu, ingat-ingat dulu apa protes di hati kita. Berwujud kegelisahan. Gelisah tanda batin kita tak cocok dengan dosa kita. Suami, ini kan salah ini. Kok kamu tega-teganya memaki-maki bahkan menampar istrimu? Istri, ini kan salah ini. Kok kamu lancang-lancangnya bersuara keras pada suami, bahkan membangkang pada suami, padahal suami tidak menyuruhmu bermaksiat pada Allah. Bapak Ibu, kita renungkan dulu, ada kegelisahan dalam hati. Itu bahasa kita, alarm berbunyi. Sebenarnya bersyukur kita bila alarm masih berbunyi di dalam. Tanda masih ada iman.
Berbunyi alarm membuat kita gelisah, mendorong kita memperbaiki langkah. Yang kita takutkan alarm berbunyi lalu dimatikan karena terlalu nyaman melakukan kesalahan. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, dan aku tidak punya kekuasaan atasmu memaksamu ikut janjiku, illa an da'autukum, kecuali aku hanya merayumu kok, kata syaitan. Aku hanya merayumu, kalau begitu semua terpulang padamu. Kamu ikuti janjiku, kamu terperangkap. Kamu tidak ikuti janjiku, tidak ada masalah, karena aku tidak bisa memaksamu ikut janjiku. Artinya kamu tidak ikuti janjiku, kamu tidak bermasalah. Tapi kalau kamu ikuti, kamu bermasalah. Kalau itu semua terpulang padamu. Mata Bapak Ibu, illa an da'autukum, kecuali aku hanya merayumu. Aku hanya merayumu, wahai suami. Merayumu untuk apa? Mengkhianati cinta istri. Aku hanya merayumu, wahai istri. Merayu apa? Suamimu pergi kerja, kamu sibuk chattingan dengan yang tidak halal untukmu. Sering kita contohkan, berbungkus silaturahmi alumni. Aku hanya merayumu, wahai pemimpin, sehingga apa? Aku hanya merayumu untuk menyengsarakan rakyatmu. Kamu buatlah aturan-aturan, bila kepentingan berlawanan dengan aturan yang kamu ubah. Aku hanya merayumu. Aku hanya merayumu, wahai orang punya wewenang, sehingga apa? Kalau orang beli pertama, isinya pertalite. Aku hanya merayumu kok. Aku tidak punya kuasa memaksamu ikut janjiku. Masalahnya saja betul nih, kamu ikuti rayuanku. Kalau begitu yang bermasalah itu kamu. Nampak Bapak Ibu, setan mulai pasang badan. Bapak tidak mau disalahkan nampaknya. Yang bermasalah itu kamu, ngapain ikut janjiku? Karena kamu punya otak untuk berpikir, kamu punya hati untuk berzikir. Bahasa kita tadi, kamu juga punya alarm. Kegelisahan kamu itu alarm. Karena dosa kita, usaha hadis Nabi buat kita gelisah. Mengapa ini tidak kamu gunakan, tidak kamu perhatikan? Fala talumuni, maka kalau begitu kita sama-sama melihat siksa Allah. Kalau begitu kelihatannya pengakuan ini tertuju pada penghuni neraka. Fala talumuni, maka jangan kamu cela aku. Walumu anfusakum, cela saja dirimu. Kan aku tidak punya kuasa memaksamu ikut janjiku. Kamu saja ikuti. Para kamu diberikan perlengkapan untuk menyaringnya. Sudah tahu salah, ngapain tidak mau memperbaiki langkah? Fala talumuni walumu anfusakum, maka jangan cela aku, cela saja dirimu. Di titik ini Bapak Ibu terlihat oleh kita, bahkan setan pun tak ingin dipersalahkan rupanya. Di dunia mungkin setan sering dipersalahkan. Padahal dia yang menampar istrinya, tapi beralasan bangkit setan dalam diriku. Setan juga dipersalahkan. Tampaknya setan tak mau dipersalahkan. Fala talumuni, maka jangan kamu celah aku. Walumu anfusakum, celah saja dirimu. Ma ana bimusrikhikum, aku tak mampu menolongmu dari sisa ini. Wa ma antum bimusrikhi, kamu juga tak mampu menolongku dari sisa ini. Kalau begitu, kita nikmati saja siksa ini. Kata Bapak Ibu, ini dahsyat pengakuan setan ini. Sampai di titiknya hadirin terasa oleh kita, posisi antara jiwa kita dengan rayuan setan Bapak Ibu. Karena setan mengaku tak punya kekuasaan memaksa kita ikut janjinya, hanya merayu. Kalau boleh kita ibaratkan, ibarat tubuh kita dengan virus. Bila tubuh kita kuat, virus tak mudah berjangkit. Bila tubuh kita lemah, sedikit saja virus mudah berjangkit. Kalau begitu semuanya terpaku pada kekuatan tubuh kita. Tubuh kita kuat bukankah diantaranya karena faktor makanan? Cukup makanan, bahasa kita sekolah dulu 4 sehat 5 sempurna, insya Allah tubuh kuat, virus tak mudah berjangkit. Kurang makanan, tubuh lemah, virus mudah berjangkit. Kira-kira seperti ini kita pahami posisi antara jiwa kita dengan rayuan setan. Kalau itu juga terpulang dan tergantung pada makanan apa yang kita berikan dalam jiwa kita. Cukup makanan jiwa kita, insya Allah masih jernih kita melihat mana janji Allah, mana janji setan. Kurang makanan jiwa kita, maka semua serba kabur. Yang halal pun
dianggap haram, haram dianggap halal, campur aduk semuanya. Semua tergantung makanan Bapak Ibu. Dan terasa oleh kita sampai siang ini, Allah sayang pada kita. Kita masih diberikan kesempatan seluas-luasnya beri jiwa makanan. Bukankah Ramadan ini kesempatan memberikan jiwa makanan? Makanan yang sehat. Ini bukan tentang makanan fisik Bapak Ibu, tapi tentang makanan jiwa. Puasa itu makanan jiwa. Kita didorong memperbanyak amal ibadah sunat di samping tidak meninggalkan yang wajib. Itu makanan jiwa. Catatan Bapak Ibu, jangan sampai mengajar yang tidak wajib, yang wajib ditinggalkan. Contoh, buka bersama dikejar, maghribnya ditinggal. Meleset ini. Itu makanan jiwa. Membaca Al-Quran, makanan jiwa. I'tikaf, makanan jiwa. Buat Allah. Ini Allah sayang pada kita, kita diberikan kesempatan memberikan makanan jiwa. Karena ibarat tubuh dan virus tadi. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimahullah. Cuma kita catat juga, tidak semua yang banyak itu baik. Sama dengan makanan fisik. Banyak makan tidak selamanya baik. Yang penting kualitas. Mati Allah. Kalau begitu, bagaimana bisa berkualitas makanan jiwa kita tadi? Di antaranya kita butuh kesadaran diri sendiri, ingin berubah niat. Innamal a'malu binniyat. Perbuatan kita tergantung niat. Niat itu kesadaran dalam hati. Bila kita berusaha menanamkan kesadaran hati, ya Allah, Ramadan tahun depan belum tentu hamba jumpai. Hamba mohon bantuan Engkau. Kuatkan hamba untuk mengubah perangai hamba yang bermasalah. Kalau niat kuat, insya Allah bacaan Al-Quran kita bisa mendorong kita berubah. Ibadah sunat kita yang lain bisa membuat kita berubah. Sehingga apa wujud berubahnya? Bila sebelum Ramadan kita ikuti janji syaitan, kita makan sendiri harta waris, padahal ada hak saudara kandung di situ. Mudah-mudahan setelah diberikan makanan jiwa, jernih kita melihat, oh ternyata dalam harta waris ada juga hak saudara-saudara saya. Berubah kita jadinya. Bapak Ibu, akhirnya kita hanya bisa berharap semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Bila kemudian takdir Allah menunjukkan kita tak lagi jumpa Ramadan berikutnya. Apa di antaranya? Ada usaha kita berusaha berubah lebih baik dari hari-hari kita yang kemarin. Tak usah kita pedulikan kita lebih baik dari orang lain. Kita berusaha berubah lebih baik dari hari-hari kita yang kemarin. Karena hanya Allah yang tahu siapa yang berubah lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.